dipasang pen itu fungsinya untuk menstabilkan tulangnya supaya tulangnya nggak gerak-gerak, dan itu untuk menghilangkan nyerinya. Nah, nyerinya hilang. Kemudian sebenarnya ada banyak juga oknum-oknum, ya sebenarnya sama sih, di mana-mana ada oknum gitu. Jadi sebenarnya kalau dukun patah atau misalnya pengobatan tradisional itu ya dia tahan sebenarnya. Ada baiknya kita berkolaborasi sebenarnya, jadi saling berkomunikasi. Cuman memang sebenarnya sulit kan komunikasi karena itu kan berhubungan sama pendapat penghasilan masing-masing. Wajar sih, tapi yang harus diperhatikan adalah komplikasi-komplikasi yang terjadi tadi ya. Kalau mereka misalnya bisa menangani komplikasi tersebut ya sebenarnya ya silahkan aja, tapi kan banyak komplikasi. Hai Sobat Medcast, terima kasih udah klik di video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng di sebelah kanan. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Medcast, balik lagi di Medcast Medicus Podcast, podcastnya kesehatan. Kali ini di podcast episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, Dr. Oka Ilham Abdullah Irsyam, spesialis ortopedi. Halo dokter. Ya, halo. Sehat dok? Ya, sehat, alhamdulillah. Oke, dokter boleh perkenalan dulu. Pertama kita perkenalan diri dulu ya, Ya, oke? Boleh lihat kamera dok? Oke. Apa yang mau dikenalin? Saya Dr. Oka Ilham Abdullah Irsyam, spesialis ortopedi. Saya di Rumah Sakit USU, Rumah Sakit Mitra Sejati, dan Rumah Sakit Mitra Medika Tanjung Mulia di Medan. Kemudian apa lagi yang perlu dikenalkan? Dulu pendidikannya di mana dok? Saya dulu ke S1 kedokterannya di USU, kemudian ngambil spesialis di Universitas Airlangga Surabaya. Lulus 2018. IG-nya apa dok? Instagramnya ada di @ilham.orto. Oke, nanti kita buat ya di bawah ini gitu ya dok ya. IG-nya di bawah ini. Boleh. Oke dokter, ngomong-ngomong sekarang kita mau ngobrolin tentang patah tulang ini dok ya. Iya. Sebenarnya kan banyak ya dok ya orang-orang yang maupun kecelakaan ataupun apalah gitu kan mengalami patah tulang ya. Sebenarnya patah tulang itu jenisnya apa aja sih dok? Jenisnya sih banyak kan, tergantung kita mau ngambil klasifikasi yang mana, jenis yang mana. Misalnya secara kedokterannya nih ya. Misalnya ada yang patah tulang terbuka, ada patah tulang tertutup. Misalnya patah tulang terbuka itu patah tulang yang tulangnya terbuka, kelihatan keluar gitu. Kulitnya atau otot yang melapisinya itu sudah ikut sobek juga, jadi kelihatan gitu. Nah, kalau patah tulang tertutup itu masih ketutup kulitnya dan masih tertutup oleh otot atau fasianya gitu. Dan itu kalau dia patah tulang terbuka, resiko infeksinya lebih besar daripada kalau dia patah tulang tertutup. Oh gitu. Gitu. Ada juga kalau mau jenisnya, ada bisa kita bilang patah tulang yang patologis atau tidak patologis. Maksudnya gini, kalau yang tidak patologis itu patah tulang normal lah istilahnya gitu ya. Jadi fisiologis. Iya, fisiologis. Gitu. Karena dia ada gaya yang besar yang menghantam tulang yang normal itu, gaya yang cukup untuk mematahkan tulang normal, itu dia tulangnya patah. Itu namanya yang biasalah. Atau kalau yang fraktur patologis itu dia hanya misalnya gaya yang sebenarnya tidak bisa bikin patah tulang, tapi tulangnya jadi patah gitu. Nah, itu biasanya patologis, bisa karena osteoporosis atau bisa karena kanker tulang, atau ada yang bawaan dari lahir, misalnya kayak kelainan genetik, dia ada osteogenesis imperfecta misalnya. Lain-lain juga banyak sih, tapi secara umum paling banyak itu gitu. Dan kalau fraktur patologis itu memang nggak, biasanya secara umum harus dioperasi, dan yang penyebab utamanya harus kita cari tahu juga kenapa dia seperti itu gitu. Ya, yang lain-lain, jenis lain ya mungkin jenis berdasarkan pola patahannya juga ada gitu. Tapi secara umum sih seperti itu tadi, yang gambaran luasnya ya. Gitu. Oke, berarti itu tadi secara patologisnya itu gitu ya dok, ada bisa karena cancer gitu ya dok ya. Kalau misalnya kondisi apa aja sih dok yang bisa menyebabkan patah tulang selain yang tadi patologis itu? Kalau yang kondisi yang menyebabkan patah tulang, kalau yang dia patologis tadi kan sudah ya. Kalau yang
normal ya kalau kecelakaan. Mm-mm. Kecelakaan itu bisa apa aja kan, bisa di rumah, bisa di jalan gitu, bisa jatuh dari pohon atau lagi bekerja gitu. Nah, patah tulang itu eh, terjadi kalau misalnya ada gaya yang jadi tulang itu kan benda padat ya. Eh, Benda padat atau hard tissue kita bilangnya. Nah, itu kan dia kurang lebih seperti pipa ya bentuknya. Kalau yang tulang panjang, atau kalau yang tulang lain itu seperti sponge kayak tulang-tulang di tangan gitu. Nah, itu dia bisa patah kalau ada gaya yang menghantamnya yang cukup kuat sehingga mematahkan tulang itu gitu. Itu jadi bisa karena apa ya, bisa karena tabrakan, dan memang paling sering secara umum kita di dunia atau di Indonesia juga paling sering itu adalah kecelakaan lalu lintas memang. Kalau iya, karena kan kita safety kita di Indonesia atau di Medan pun juga sangat tidak safety ya, bawa motor atau bawa kereta, bawa mobil itu safety-nya sangat rendah gitu. Jadi ya wajar-wajar aja sih. Banyak terjadi kecelakaan, iya, apalagi di Medan ya dok ya. Kalau kita Garis sih bawah gitu. Iya, makanya sebenarnya enak-enak aja sih, kita senang-senang aja ya, makin nggak safety kan pasiennya makin banyak ya. Pasiennya makin banyak gitu. Gitu. Oke dokter, jadi sebenarnya patah tulang ini bisa terjadi lah ya dok sama siapa aja gitu ya. Iya, iya. Tapi ada nggak sih dok orang-orang yang lebih beresiko terkena patah tulang ini sendiri gitu? Kalau yang resiko kan ya satu, kalau misalnya yang kecelakaan tadi ya otomatis itu tergantung safety-nya kan, safety dia berkendara, safety dia bekerja gitu. Nah, kalau yang lain yang patologis tadi misalnya kayak osteoporosis atau yang tulang keropos ya, bahasa awamnya keropos kan ya, kalau osteoporosis kan. Jadi itu memang paling beresiko, itu yang cukup umum dialami di Indonesia, terutama wanita-wanita pasca menopause. Ya. Itu kan hormonnya sudah menurun ya, jadi otomatis kalsiumnya, hormonnya itu kan juga berpengaruh pada pembentukan kepadatan tulang. Jadi memang absorpsi kalsiumnya terganggu. Gitu. Cuman ya harus diperhatikan, memang bukan hanya kalsium aja problemnya kan hormon itu harus diperbaiki. Terus kemudian yang harus diketahui juga sebenarnya kepadatan tulang itu bukan apa yang kita makan dan kita konsumsi aja. Gitu. Kepadatan tulang itu dipengaruhi oleh aktivitas kita gitu. Aktivitas itu misalnya olahraga gitu, dan sama kayak misalnya kalau kita lihat kan, pernah lihat tuh yang atlet-atlet silat itu yang bisa nendang apa? Iya, batu bata yang sampai gini itu ya. Atau yang nendang besi apa gitu kan. Kayak tulang keringnya gitu. Iya. Kalau kita kan pasti udah kesakitan kan. Iya. Nah, itu sebenarnya ya itu karena dilatih gitu. Jadi memang bukan berarti itu nggak mungkin kita harus dilatih. Jadi cara melatihnya ya sama kayak kita misalnya melatih otot juga. Kalau kita latihan di gym kan kita melatih otot kita itu kan dengan sebenarnya dilatih sampai dia nyeri sampai dia pecah ototnya, sebenarnya pecah kecil-kecil, kemudian kita konsumsi protein yang banyak sehingga dia bisa terbentuk ototnya. Tulang juga begitu sebenarnya. Jadi dia diberikan beban, kalau sebenarnya tubuh kita ini perlu beban segini nih, Anda harus lebih kuat. Nah, itu jadi dia rangsangannya dari aktivitas itu gitu. Jadi sebenarnya kalau khususnya perempuan yang akan menopause di usia 50-an, dia harus sudah mempunyai modal kepadatan tulang yang bagus dari olahraga. Jadi sebenarnya yang disayangkan memang perempuan Indonesia kan generasi sebelum kita ini sangat tidak dibudayakan untuk olahraga. Olahraga kan mulai mulai sering di usia-usia generasi sekarang ya. Kan udah banyak yang karena pandemi juga ya sebenarnya. Iya. Jadi yang dulu-dulu itu nggak ada kan, nenek-nenek kita kan nggak tahu, nggak pernah kita lihat kan olahraga gitu. Paling sekarang paling kita pernah lihat jogging sekali-sekali gitu. Tapi harusnya dari usia muda 20-30 itu sudah sudah dilatih atau sudah memang dibiasakan olahraga supaya tulang-tulangnya itu sudah punya modal kalau nanti pada saat menopause kepadatan tulangnya sudah cukup bagus. Oke, mulai sekarang saya mau olahraga dok. Soalnya malas. Iya. Nanti cari teman olahraganya. Iya. Siap-siap gitu ya dok ya. Berarti
bukan melulu soal kalsium gitu ya, Iya, Dok. iya. Berarti kalau yang saya tangkap tadi berarti bukan melulu soal kalsium, banyak faktor-faktor yang bisa untuk menguatkan kepadatan tulang itu sendiri Iya. gitu ya, Dok ya. Oke, jadi ngerti saya sekarang, Dok. Sebenarnya kan ortopedi sama kedokteran gigi kan mirip-mirip ya. Iya, Kan gigi kan itu hidroksiapatit juga kan sama iya, kayak tulang. hidroksiapatit benar. Mm-mm. Panjang nanti kita bahas ini. Iya, iya, iya. Terus selanjutnya, Dok, kan kalau patah tulang sendiri itu sebenarnya kasus yang emergensi nggak sih, Dok? Terus kapan sih baiknya dibawa ke dokter gitu? Jadi kalau misalnya itu ceritanya kasusnya trauma ya. Jadi kalau emergensi, nah kalau emergensinya ortopedi kan beda ya gitu. Dari kalau obgyn kan emergensi ya, kalau nggak segera ya mungkin meninggal ibunya atau anaknya gitu. Tapi kalau kita apa namanya, kualitas waktu itu berpengaruh pada misalnya proses infeksinya atau komplikasi akibat vaskularisasinya yang menurun misalnya. Jadi patah tulang itu harus sebenarnya baiknya segera dibawa ke IGD. Mau dia benar-benar kelihatan patah tulang atau kita curiga gitu. Karena patah tulang itu terutama di tulang panjang itu ada komplikasinya. Komplikasinya itu yang bikin dia jadi emergensi gitu. Jadi kayak kompartemen sindrom atau yang dia bengkak sampai kulitnya mengkilat, itu kan kompartemen sindrom ya. Jadi itu berbahaya itu. Jadi itu kan mempengaruhi aliran darah ke bawah, ke bagian bawah lagi. Nah, itu yang berbahaya gitu. Nah, itu satu. Terus kalau misalnya dia patah tulang terbuka atau misalnya dia crushing gitu ya, atau crushing itu kegencet gitu kan, remuk semuanya. Itu termasuk emergensi juga karena kan harus disegera, kan ada perdarahan ya yang harus diberhentikan gitu. Nah, itu yang jadi faktor-faktor emergensinya gitu. Nah, kalau misalnya yang lain mungkin kalau dislokasi atau cerai sendi gitu ya, itu juga termasuk bisa kita bilang emergensi, karena kalau dia dilakukan di bawah 6 jam itu prognosisnya bagus, dibalikkan sendinya itu lebih bagus. Kalau dia di atas 6 jam sampai 12 atau 24 jam, satu makin sulit untuk dilakukan. Yang kedua, tulang rawan yang di sendi itu sudah mulai rusak dia. Jadi nanti dalam waktu 1-2 tahun atau 3 tahun ke atas, sendinya sudah menua, sudah mulai jelek jadinya. Jadi dia mempengaruhi kualitas sendi jadinya. Nah, itu emergensi kita sih. Jadi memang nggak harus kayak obgyn yang seperti itu, tapi emergensi kita kurang lebih ya itu tadi berpengaruh pada kehidupan sendi, kehidupan tungkainya ya, dan infeksi gitu. Kalau open fracture tadi harus secepatnya juga kita lakukan debri demang atau misalnya cuci luka supaya kuman-kumannya nggak makin menyebar ke yang lain, ke dalam gitu. Oke, fraktur ya, Dok, patah tulang atau fraktur ya. Iya. Ya, Dok, di ini juga di gigi juga fraktur. Iya. Terus kan, Dok, berarti kan tadi dokter bilang kalau misalnya belum tentu nih patah tulang atau enggak. Berarti kan harus ada tahap-tahapan untuk mendiagnosa atau menegakkan diagnosa itu sendiri gitu. Apa aja sih, Dok, langkah-langkah untuk menegakkan diagnosa patah tulang ini sendiri, Dok? Iya, kalau patah tulang itu yang biasanya keluhan pasiennya datang kan, kita kan dari keluhan dulu ya. Keluhan itu kan paling sering nyeri biasanya gitu. Dan memang kadang kalau traumanya agak berat kelihatan tuh bengkok tulangnya, atau misalnya yang open fracture tulangnya kelihatan keluar gitu. Itu kan yang jelas kelihatan ya. Nah, di bagian-bagian tulang lain mungkin di sekitar lutut atau di sekitar kaki dan tangan itu mungkin kadang nggak kelihatan bengkok gimana gitu, tapi mungkin kalau dipegang dia ada bunyi krek-krek gitu. Nah, itu kan pasti itu hampir selalu adalah tulangnya yang bergesekan gitu. Nah, itu namanya krepitasi gitu. Itu kalau misalnya kita belum pemeriksaan tambahan ya gitu. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda itu, sebenarnya kalau misalnya ada trauma terus bengkak aja, yang bengkak sekali gitu misalnya, baiknya dibawa ke IGD aja gitu. Jadi kan kita bisa foto dan lain-lain gitu. Nah, diagnosa yang paling bagus memang sebenarnya kan foto dulu ya, foto ronsen gitu. Nah, jadi setelah itu baru kita
bisa pikirkan mau dilakukan apa gitu. Selanjutnya Simpelnya itu aja sih, X-ray doang. perawatannya ya dok ya. Iya. Selanjutnya treatment plan-nya apa aja gitu ya dok ya. Oke, jadi yang paling penting itu sebenarnya ronsen X-ray ya dok ya. Iya, kan kita itu kan yang murah dan simpel ya pemeriksaannya untuk mencari tahu itu patah tulang atau enggak gitu. Walaupun ada juga kadang-kadang beberapa kasus yang patahnya nggak terlalu kelihatan. Misalnya di daerah kaki, di daerah tangan gitu, atau di daerah tulang leher atau tulang belakang. Nah, kalau sulit dilakukan, kalau sulit kita mengetahuinya misalnya ragu gitu, ya mungkin kita bisa lanjut ke CT scan. Oh, CT scan ya dok. Nah, bisa 3D gitu ya dok ya? Bisa sih. Gak pernah lihat sih dok. Nah selanjutnya untuk pengobatannya sendiri itu gimana dok? Apa tergantung dari jenis-jenis yang tadi udah jelasin sama kita atau gimana dok? Ya, jadi kalau di patah tulang itu sebenarnya nggak semua harus operasi gitu. Itu kan orang merasa kalau kita patah tulang bawa ke rumah sakit langsung operasi gitu. Enggak sebenarnya gitu. Jadi banyak patah tulang yang akan sebenarnya gini, tulang itu akan sembuh dengan sendirinya, nyambung dengan sendirinya sih. Dia akan punya proses untuk menyembuhkan dirinya. Healingnya sendiri. Iya, kalau dia posisinya bagus, tepat gitu dan dan stabil gitu. Nah, makanya sebenarnya banyak dukun patah, orang bilang dukun patah berhasil kok gini dan lain-lain gitu. Ya itu karena memang tubuh kita menyembuhkan diri kita sendiri gitu. Sama kayak kita ada luka di tangan atau di mana di kulit lah. Ada self healingnya sendiri ya. Iya, kan kita memang punya kemampuan untuk menyembuhkan. Itu kan masih bagian-bagian yang bisa meregenerasi gitu. Nah, jadi makanya di dukun patah masih rame ya. Ya dibiarin juga nyambung gitu. Cuman kan kita mau harapannya nyambungnya lebih cepat atau enggak gitu. Nah, makanya pilihan operasi kita tetap menawarkan ke pasien. Kadang-kadang kita banyak patah tulang itu yang sebenarnya kita nggak usah operasi misalnya, nggak perlu operasi sebenarnya. Tapi kalau dia mau bisa beraktivitas dengan baik karena dia misalnya atlet atau dia pekerja yang membutuhkan aktivitas fisik misalnya, dan itu dia kan harus cepat kerja nih, balik kerja. Iya benar. Nah, kalau dia mau kembali bekerja, kembali sendi-sendinya bisa bergerak dengan cepat, kita tawarkan operasi gitu. Kenapa? Karena operasi itu misalnya operasinya dipasang pen misalnya. Itu kan dipasang pen itu fungsinya untuk menstabilkan tulangnya supaya tulangnya nggak gerak-gerak. Dan itu untuk menghilangkan nyerinya. Nah, nyerinya hilang, kemudian tulangnya dia posisinya fix, dia akan mencoba, dia itu ya kita nggak pasang pen itu bukan menyembuhkan tulangnya, tapi tulangnya akan sembuh sendiri. Pen itu hanya membantu dia supaya lebih stabil aja gitu. Jadi dipasang pen itu supaya dia hilang nyerinya, dia bisa latihan. Jadi sendinya nggak kaku. Kalau misalnya nggak dioperasi, kayak misalnya di dukun patah lah, ditaruh di tempat tidur terus gitu, dia kan nggak bergerak ngapa-ngapain. Kalau dia diam aja sendinya kaku, ototnya kemudian atrofi atau ototnya mengecil, gitu, nggak bisa. Nanti begitu dia tulangnya udah nyambung, sudah terlambat. Dia mau belajar jalan atau mau belajar gerakan-gerakan yang dia mau lakukan untuk bekerja, itu sudah sulit. Jadi proses dia untuk kembali beraktivitas itu jauh lebih panjang, kan sayang umurnya kan, berapa bulan dia nggak beraktivitas. Jadi tujuan operasi sih sebenarnya itu memperbaiki kualitas hidupnya gitu. Iya sih dok. Tapi kalau ada nggak sih dok yang nggak operasi gitu? Ya banyak. Terutama anak-anak ya, anak-anak kan sebenarnya jarang juga kita operasi. Gitu. Tapi kembali gitu tadi. Tergantung kebutuhannya gimana ya dok ya? Iya. Kalau nggak operasi juga banyak kok manipulasi lain, misalnya dipasang gips atau misalnya manipulasi itu bukan bohongan ya maksudnya. Manipulasi itu tindakan-tindakan. Iya. Jadi misalnya dibius tapi tulangnya ditarik posisinya bagus baru digips gitu. Atau misalnya dikasih traksi bisa juga gitu. Jadi itu sih biasanya kita lakukan. Tapi minusnya itu
memakan waktu yang lebih lama dari operasi gitu ya dok ya? Iya, iya. Karena kalau dioperasi kan nggak banyak, tulangnya sudah terfiksasi. Kecuali yang memang patah tulangnya hilang ya. Jadi kan ada tulangnya bolong hilang misalnya. Itu kan dia sulit untuk kita biasanya itu kan luka terbuka. Nah itu mungkin perlu penanganan yang lebih lama lagi. Itu mau nggak mau operasi. Kemudian kita harus nunggu lukanya sembuh dan lain-lain gitu. Itu kalau tulangnya hilang gitu gimana dok? Tulangnya diganti lagi sama yang baru apa gimana? Iya dicangkok. Oh dicangkok. Bisa dari kita sendiri atau bisa diambil dari sintetik atau buatan pabrik gitu. Buatan pabrik itu biasanya apakah dibuat di lab bisa, atau kalau yang di Indonesia itu sudah ada buatan Indonesia yang dari cangkang telur sama dari tulang sapi. Gitu. Harusnya FKG tahu Iya loh, ada dari juga sana dok. juga kan. Iya. Dia jadi kayak butiran kecil-kecil gitu biasa Iya. dari sapi gitu ya. Apa graft itu Iya, ya dok ya. bone graft, Jadi betul. nanti dia bone graft kan jadi pakai darah serum darah dari darah juga dicampur. Iya, Kalau itu kami juga. biasa gitu sih dok. Itu Jadi- kalau serum darah itu kan pakai untuk mengenhance apanya kan, Untuk healing ya. Iya. Oke, jadi kan dok tadi udah ngobrolin tentang pengobatannya. Iya. Ngomong tentang pengobatannya kan yang tadi dokter udah singgung juga Iya, mengenai dukun patah itu dok. Kenapa sih ada orang yang sembuh dukun patah itu karena yang tadi ya dok? Sebenarnya bisa aja karena kalau bagus gitu. Iya, iya. Jadi Selain itu kan dok, tadi kalau dokter bilang kan tadi bilang kalau misalnya dia tidur aja pasti kan atrofi ya dok. iya, gitu. iya. Itu kan Otot-ototnya itu mengecil. gimana? Ya. Jadi gini, sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan juga dukun patah atau pengobatan tradisional ya. Iya. Karena sebenarnya pengobatan modern ini kan baru cuma 100 tahun belakangan ini aja berkembang. Sebelum ini kan yang berjasa untuk mengobati orang ya dukun-dukun patah ya. Kalau di Karo kan kem-kem. Kalau di Jawa mungkin sakal putung. Oh nggak tahu saya dok. Kalau di Melawai itu ada namanya sikere namanya. Melawai itu di mana dok? Melawai Mentawai. Oh Mentawai Padang ya dok. Itu kan ada sikere namanya. Oh. Jadi pengobatan tradisional itu sebenarnya banyak yang bisa dibilang dia membantu kita melakukan kearifan lokal itu ya memang belum evidence based, belum banyak yang diteliti gitu. Tapi itu memang peluang kita lah untuk meneliti sebenarnya. Tapi yang disayangkan adalah sebenarnya ada banyak juga oknum-oknum ya, sebenarnya sama sih di mana-mana ada oknum gitu. Jadi sebenarnya kalau dukun patah atau misalnya pengobatan tradisional itu ya dia tahu batasnya di mana gitu, dan biasanya ya itu tadi dia dibantu sama memang secara natural kita tuh memang bisa menyembuhkan diri kita sendiri gitu. Dan memang masih banyak juga problem-problem kedokteran kan banyak juga yang belum bisa selesai itu. Misalnya kadang kita nyeri punggung gitu-gitu kan bolak-balik terus ke dokternya gitu. Itu kan belum terselesaikan. Nah, kita bisa selesaikan juga sebenarnya dengan keilmuan kita gitu. Tapi ya itu tadi kita kan masih berkembang dan sebenarnya pengobatan tradisional ini itu kita harus coba teliti juga ada nggak yang bisa kita ambil untuk kita gitu. Kayak misalnya di Cina kan akupuntur kan sudah jadi standar pengobatan modern mereka gitu. Atau misalnya kalau di Indonesia sebenarnya pakai pengobatan herbal atau jamu itu kan sebenarnya sudah banyak dipakai juga gitu. Bahkan di Rumah Sakit Sutomo di Surabaya itu ada poli herbalnya, ada batra namanya, obatan tradisional gitu. Jadi kita nggak bisa bukan bermusuhan sebenarnya. Ada baiknya kita berkolaborasi sebenarnya. Jadi saling berkomunikasi. Cuman memang sebenarnya sulit kan komunikasi karena itu kan berhubungan sama pendapat penghasilan masing-masing. Benar. Gitu. Dan memang kebetulan aja di bidang patah tulang ini misalnya trauma ini memang kita agak lebih maju di bagian medis gitu. Dan memang itu tadi kalau operasi dan pemasangan plat ini kan baru 60 70 tahun belakangan ini mulai dipakai gitu. Sebelum ini apa gitu. Nah, sebelum ini kan banyak orang-orang
yang ingin membantu orang yang patah tulang juga gitu. Jadi masih banyak metode-metode yang sebenarnya dipakai. Jadi kalau misalnya kita lihat di sana mereka masang kayu-kayu, ya sama kita kan pakai splinting gitu. Nah memang wajar sih, tapi yang harus diperhatikan adalah komplikasi-komplikasi yang terjadi tadi ya. Kalau mereka misalnya bisa menangani komplikasi tersebut ya sebenarnya ya silahkan aja. Tapi kan banyak komplikasi-komplikasi yang berbahaya yang seharusnya ditangani di rumah sakit. Nah itu yang harus diperhatikan. Dan memang pendidikan kita juga masyarakat kita itu tadi stigmanya kalau ke rumah sakit pasti operasi gitu. Nah, kan belum tentu juga gitu. Operasi mahal nih pasti gitu. Iya sekarang kan udah ada BPJS lah BPJS, ya. sebenarnya. Iya, dan BPJS itu cukup membantu kok sebenarnya, dan bukan berarti itu menurunkan kualitas ya, tapi dia sudah punya standar. Jadi kita sudah bisa memberikan standar terapi yang cukup bagus untuk patah tulang yang terjadi pada umumnya. Mengenai komplikasi tadi kan dok, berarti kan adalah beberapa mungkin yang datang ke dokter ataupun ke rumah sakit yang mengeluh ya gitu dari dukun patah itu terjadi komplikasi ya kan dok ya. Saya juga pernah dengar kasus nih tentang patah tulang yang diurut malah jadi kanker gitu. Itu gimana sih dok? Kenapa bisa jadi seperti itu gitu? Iya, jadi memang bahaya, bukan bahayanya sih, maksudnya belum ada sih penelitian yang mengatakan kalau dipijit-pijit terus jadi kanker memang, tapi yang jadi memang kita secara lapangan memang menemukan banyak seperti itu, di mana ada nyeri atau ada patah tulang misalnya dipijit-pijit terus ini. Jadi ya mungkin bisa terjadi karena kalau dia melakukan pijatan atau misalnya melakukan manipulasi yang cukup sering, itu kan terjadi inflamasi atau kalau mungkin bahasa umumnya peradangan yang terus menerus. Nah peradangan yang terus menerus ini kan bisa berpotensi untuk terjadi ke arah kanker juga gitu. Dan hal lain misalnya yang bisa menyebabkan juga kalau misalnya dia ada luka itu juga bisa nanti arahnya juga bisa infeksi yang terus menerus yang tidak tersembuhkan, kan bisa juga arahnya ke kanker juga gitu. Dan itu memang belum ada penelitiannya yang lebih dalam tentang masalah itu tadi, dari dipijit di ini terus jadi kanker dia gitu, belum ada sih. Bisa jadi juga dia sebenarnya sudah memang kanker tapi dilakukan itu jadi sudah terlambat gitu. Dan sebenarnya sekarang sudah cukup canggih kok, maksudnya kanker tulang itu nggak harus amputasi gitu, kecuali dia sudah di late stage kan, udah terlambat, udah kena kemana-mana, ya udah mau nggak mau gimana lagi. Tapi kalau kita tahu bisa didiagnosis lebih awal, itu bisa diselamatkan sebenarnya gitu. Iya sih, kemarin waktu ada ini kanker tulang juga masih bisa diatasi waktu pas ada podcast kanker ya, ingat saya waktu itu. Terus kan dok, tadi kan yang komplikasi itu apa aja sih dok sebenarnya, komplikasi yang paling sering datang gitu, misalnya dari itu tuh tadi yang dari dukun patah itu yang datang ke dokter itu biasanya yang gimana gitu dok? Kalau komplikasi yang sering sih misalnya kompartemen sindrom. Kompartemen sindrom itu dia pembengkakan di ototnya dan di sekitar tulangnya lah. Kan ada patah tulang berdarahan. Kemudian kompartemen itu dia di dalam fasianya atau di dalam sekitar ototnya itu membengkak. Kemudian karena dia membengkak, kan ada batasnya itu, space-nya kan, ruangnya itu ada batasnya. Jadi karena dia membengkak sekali, dia menekan sarafnya, menekan pembuluh darah. Jadi kadang-kadang malah bisa jadi kulitnya malah ikut juga rusak, mati gitu misalnya. Jadi sering itu datang misalnya dia sudah terjadi komplikasi kompartemen sindromnya bahkan tidak terdeteksi atau tidak terdiagnosis di sana. Jadi dia dibiarin aja pembengkakannya terus menerus, tidak dilakukan penanganan yang baik. Jadinya banyak otot-ototnya kan sudah mati tuh karena ketekan, sarafnya juga sudah mulai jelek gitu. Jadi jadinya kompartemen sindrom itu jaringan di sekitar patahan tulangnya atau di bawah patahan tulangnya itu tidak berfungsi maksimal lagi gitu. Yang lebih parah bahkan kadang-kadang
sudah mulai infeksi gitu. Sebelumnya dia close fracture misalnya, dia tidak terbuka nih, nggak ada lukanya, tapi karena compartment syndrome tersebut, karena kulitnya juga sudah jelek, kemudian sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan kulitnya gitu, lama-lama infeksi mulai masuk kan gitu. Jadi terjadi infeksi akhirnya gitu. Jadi yang sering sih itu, dan itu paling banyak anak-anak sebenarnya. Kalau orang dewasa itu biasanya ya yang tulang paha ya, tulang paha itu nggak nyambung, karena tulang paha itu sebenarnya mau nggak mau harus dioperasi gitu. Karena otot-ototnya kan sangat tebal ya. Kalau patah tulang kering itu masih bisa kita pasang gips atau misalnya pasang brace gitu. Jadi nggak perlu operasi juga bisa, kecuali dia mau cepet-cepet beraktivitas gitu. Nah kalau tulang paha nggak bisa, dia harus dioperasi gitu, karena otot-ototnya banyak. Jadi dia menarik tulangnya mendekat, jadi dia memendek gitu. Nah itu mau nggak mau sebenarnya harus operasi. Nah yang sering datang itu dia sudah beberapa bulan atau beberapa tahun nggak mau ke dokter. Ya, Akhirnya datang tuh, ke dukun patah tulang itu, tapi iya diobatin di situ misalnya, itu pun nggak diapa-apain juga karena kan memang nggak signifikan gitu. nggak ngerti juga gitu ya dok. Iya, Ya. jadi itu dilakukan apa namanya, biasanya datang itu sudah memendek sekali, misalnya bisa sampai 6 cm, 10 cm. Dan kalau sudah seperti itu perlu operasi yang lebih banyak justru. Nggak bisa sekali operasi selesai, dia bisa 2-3 kali, bahkan ada yang 5 kali operasi gitu. Dan itu pun juga kemungkinan gagalnya besar gitu. Jadi memang paling ideal adalah operasi di penanganan pertama gitu. Walaupun sebenarnya 100 tahun yang lalu patah tulang paha itu ya nggak dioperasi, tapi dia dipasang traksi, ditarik kakinya. Jadi dikasih beban, dipasang pen di kawat di sini, di tulang kering atau di pahanya, kemudian ditarik supaya dia nggak memendek. Kan tadi sebelumnya memendek tuh, ditarik sama otot-ototnya. Jadi dia ditarik supaya ototnya rileks, kemudian tulangnya dia akan ketarik sendiri. Nah habis itu dia dibiarin gitu tuh selama 2 bulan sampai 3 bulan di posisi tidur itu dengan dengan posisi tertentu ya, supaya tulangnya pas nih gitu. Nah habis itu setelah dia 2-3 bulan dengan posisi tersebut, ya dia habis itu baru boleh latihan jalan pelan-pelan. Zaman dulu sih gitu. Tetap ditangani sama dokter tapi waktu itu. Iya dokter bisa, siapa aja juga bisa kalau punya ilmu. Kan Ilmu sebenarnya ya. banyak ilmu kedokteran kan juga dari, ya ada yang dari, kalau baca kan bisa tahu ada dari Mesir kuno, ada dari Arab, ada dari Cina kuno gitu. Itu kan semua kombinasi kan. Sekarang kan kita sudah sangat terbuka dunia kedokteran dan dunia sains ya. Jadi sebenarnya kalau kita dunia sains itu nggak ada yang benar absolutely true today kan gitu. Bisa aja kita bilang hari ini benar, besok salah gitu. Iya benar. Dan itu memang dan sering terjadi seperti itu gitu. Jadi memang kalau misalnya kita di dunia medis atau dunia sains, kita nggak bisa bilang wah dukun patahnya salah gitu. Ya nggak bisa. Tapi kalau sudah komplikasi ya harusnya dia bisa nanganin. Kalau dia nggak bisa nanganin ya kasih kita dong gitu. Paling itu aja gitu. Jadi kita nggak bisa bilang dia benar-benar salah. Salah ya. Gitu. Karena kan ya kita nggak tahu, ternyata nanti begitu kita teliti, oh ternyata daun-daun yang di ininya punya antiinflamasi yang bagus gitu kan, kita nggak tahu. Belum kita mungkin sudah ada penelitian yang kecil tapi belum dipublikasi secara luas misalnya. Gitu. Jadi sih nggak ada yang kita nggak bisa bilang kita paling benar sih. Gitu. Iya. Tapi ada nggak sih dok kayak suatu oknum dukun patah ini lah, misalnya contohnya yang membahayakan pengobatannya itu, yang membahayakan pasien tersebut gitu. Pernah ada nggak sih dok kayak gitu? Ya membahayakan ada, banyak yang memang yang membahayakan, kayak misalnya terutama yang saya bilang tadi anak kecil misalnya yang patah tulang bahu siku misalnya kan sering. Jadi biasanya itu diikat kuat-kuat gitu. Nah gitu. Kalau misalnya dipasang splint kan, kalau mereka kan kadang dipasang kayu terus dikasih daun-daun. Baru habis itu dibiarin, nanti habis itu dibuka misalnya berapa hari kemudian, itu biasanya kan sudah mulai infeksi, sudah compartment syndrome, jadi sudah nggak ini lagi, nggak berfungsi lagi tangannya gitu. Dan itu beberapa kali kita temukan gitu memang di tangan atau di kaki misalnya. Dan itu ya kalau dukun patahnya, jadi itu kan ilmu, itu kan sebenarnya ilmu juga dia kan. Kalau ilmunya benar ya harusnya dia nggak sampai seperti itu. Gitu itu aja. Berarti sih. Dia KW-KWan ya dok? Bisa jadi. Pengen juga mau tahu juga kan sekolahnya gimana kan? Sekolah dukun patah ya dok? Iya.
Kan harusnya ada sekolahnya kan. Kalau ada ilmunya kan ada sekolahnya harusnya. Ada juga tapi dok, maksudnya dukun patah yang masih oke lah gitu. Maksudnya cara pengobatannya masih bisa masuk akal gitu. Ada juga berarti dok. Ya mestinya ada tapi saya belum ketemu. Belum ketemu ya. Sejauh ini masih ya. Sejauh ini KW-KW semua ya dok ya. Oke. Kalau mengenai dukun patah ini sebenarnya boleh atau enggak sih dok di pemerintahan kita? Maksudnya kayak ya kalau di undang di negara kita sih masih diterima ya, karena kan gitu ya, ada persatuannya juga. Apa namanya lupa sih, ada itu persatuannya gitu, dan ya boleh-boleh aja gitu, karena kan itu tadi kan kearifan lokal juga gitu. Kearifan lokal. Ya, jadi kayak dan memang itu harus ada kolaborasi juga, dunia sains sama tradisional itu gitu. Harus, dan memang sudah mulai ada yang meneliti juga pasti. Tapi memang kalau untuk dukun patah masih ada jurang lah, belum ada ketemu nih, belum pernah. Kalian sebenarnya ngapain aja di sana misalnya, apa yang dilakukan misalnya itu, walaupun sebenarnya akhirnya kalau sudah datang ke kita tuh kita taunya ya nggak diapa-apain atau paling cuma dipijit-pijit, yang dimana kita sudah tahu secara evidence base itu tidak bermakna misalnya gitu. Nah itu tadi. Nah kalau misalnya ada yang nyambung misalnya, yang patah tulang misalnya di pergelangan tangan misalnya, atau di ankle misalnya. Toh kalau misalnya di pergelangan tangan kita juga nggak selalu dioperasi kan, pasang gips. Prinsipnya kan pasang gips sama nggak diapa-apain sama sebenarnya. Kan gips itu kan di luar. Cuman gips itu untuk melindungi supaya dia tidak trauma lagi, supaya dia tulangnya tidak bergeser-geser lagi. Kan seperti itu prinsipnya. Dan itu kan misalnya dia masang kayu-kayu di sini ya prinsipnya kan sama, tapi nggak sebaik kalau kita pakai gips misalnya gitu. Jadi kelebihan kita mungkin karena kita sudah mendalami anatomi, fisiologi dan lain-lainnya gitu. Jadi itu sih kelebihan kita. Tapi kita nggak bisa bilang mereka sepenuhnya salah juga gitu. Belum tahu sekolahnya di mana ya dok ya. Iya. Oke dok, jadi berarti emang ada sih sebenarnya. Cuman kan sejauh ini banyaknya dampaknya yang lebih buruknya ya. Yang gitu masalahnya ya, itu tadi mereka nggak punya standar. Kita nggak tahu nih standar kompetensi mereka apa. Apa ada ujian kompetensi apa enggak ya? Standar pelayanannya apa? Mereka kan nggak punya standar pelayanan gitu. Kita kan punya standar pelayanan, harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya harapannya memang harusnya pemerintah membuat, kalau mereka dilegalkan mereka harus punya standar dong. Gitu. Itu aja sih. Benar sih dok. Kayak sama juga kayak tukang gigi juga sama. Sama juga kayak gitu ya dok ya. Oke, selanjutnya dok, gimana sih dok cara meningkatkan awareness masyarakat ini tentang hal-hal yang kayak gitu tadi, kayak karena masih kearifan lokal ya, dok ya, kayak misalnya jauh lah dari rumah sakit atau tinggalnya di kampung-kampung gitu lah istilahnya dok, maksudnya jauh yang dari apa ya kota misalnya punya fasilitas yang ini gitu kan, pasti datangnya ke situ dong gitu, atau di kota juga ada sebenarnya dok ya gitu, masih banyak ya juga. Masih banyak juga gitu. Gimana sih dok caranya meningkatkan awareness masyarakat ini tentang patah tulang tuh nggak main-main loh, gini ada nih dampaknya ini gitu. Jadi kalau meningkatkan awareness itu ya ahlinya dari inilah Medcast ya. Bukan saya kan, itu kan tugas apa itu kan, public awareness kan tugasnya media-media ya gitu. Ya saya juga sih sebenarnya kan kita buat juga kan edukasi di misalnya di Instagram itu kan udah rame ya, banyak juga ortopedi yang mulai edukasi, teman-teman saya juga banyak gitu. Jadi sebenarnya yang miss itu adalah begini, karena mau kita edukasi gimana pun juga memang di edukasi secara digital itu kan terbatas ya, nggak semua orang juga bisa aksesnya. Itu satu. Terus kalaupun punya akses digital yang baik, akses digital kita lebih baik daripada akses kesehatan kita gitu. Misalnya kita kecelakaan lah di Sidikalang sana gitu. Sidikalang sana nggak ada ortopedi gitu. Jadi dia harus berapa jam lagi dia harus ditransport gitu. Nah itu sebenarnya memang kendala lain adalah oke lah ada BPJS gitu, atau misalnya Jasara Harja kalau misalnya kecelakaan lalu lintas gitu. Tapi dia untuk transport dia itu kan juga cost juga, duit juga gitu, dan dia harus misalnya
Yang sulit terutama kalau misalnya kita di Sumatera Utara ya, itu kan transportasi masih sulit juga karena kan kita luas sekali ya di Sumatera Utara. Nah, tapi bukan hanya itu aja, fasilitas kesehatan kita juga nggak maksimal. Kalau misalnya dilihat ortopedinya itu ya ngumpulnya banyaknya di daerah Sumatera Timur ini kan gitu, di daerah Jalinsum itu aja. Nah di daerah eh, Tapanuli itu nggak ada lagi ortopedi gitu. Jadi di Sibolga, di Panyabungan, Padang Sidempuan itu tidak ada ortopedi. Belum menyebar berarti ya? Iya, dan di sana kalau mau merujuk ke sini itu 12 jam loh. Iya. Nah, itu kan juga satu biaya. Kalau misalnya dia kan oke lah ambulans dia misalnya digratisin, tapi kan dia harus bawa keluarganya. Keluarganya ini kan ongkos juga dia mau ke sini. Terus yang ketiga, transport dia ke sini kalau dia di sana fasilitas kesehatannya aja seadanya, dia ditransport kan dia kan patah tulang nih. Kan dia nyeri pasti dia dibawa Iya. 12 jam untuk ke sini itu kan Iya. pasti sakit Nggak sekali juga. sanggup ya. Iya, jadi makanya itu juga faktor yang mendukung ya udahlah di sini aja ke dukun patah aja karena dia ada di sini gitu. Nah, itu juga menangnya kan di situ. Ya, memang kekurangannya di kita juga. Kita sebagai tenaga kesehatan atau di dunia kesehatan nggak punya, kita kurang merata gitu loh. Nggak punya ortopedi di daerah ini, nggak ada ortopedi di daerah sini. Itu kan memang bukannya ortopedi aja misalnya. Rumah sakit ada ortopedinya, tapi rumah sakitnya nggak mampu, nggak bisa operasi. Ternyata nggak ada dokter anestesinya atau ternyata nggak ada alat biusnya gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang eh, belum mendukung kita untuk seperti itu tadi membantu meningkatkan awareness itu. Jadi awarenessnya tinggi pun tapi kalau nggak ada akses kesehatannya kan sulit juga. Iya, banyak faktor berarti ya, Dok, ya? Iya, nah kalau di Jawa sebenarnya juga lumayan banyak seperti itu, tapi akses di Jawa kan sudah cukup baik ya, Iya. transportasinya dan di sana juga eh, rumah sakit umum daerah yang kecil pun cukup banyak, dokternya sudah cukup lengkap gitu. Nah di sini tuh enggak gitu, masih terpusat di sekitar kota Medan aja gitu. Nah itu yang sebenarnya PR dari yaitu Kementerian Kesehatannya juga harus bisa Meratakan. penyebaran Dokter spesialis dokternya. orto. Iya, penyebaran rumah sakit, penyebaran dokternya, fasilitas kesehatannya gitu. Karena kalau kita lihat ke fasilitas kesehatan di rumah sakit umum di Medan aja lah, yang daerahnya yang punya pemerintah aja, itu ya miris juga kita gitu. Apalagi di daerah kan gitu. Jadi itu PR-nya sih. Jadi masyarakat juga lihat ya ini rumah sakit kok masih lebih cantik puskesmas di sebelah kan gitu. Jadi mending ke dukun patah aja gitu kan. Banyak kan kayak gitu. Jadi ya itu sih ya PR-nya. Jadi kita lakukan apa yang kita bisa dulu lah gitu. Kita kan seringnya megang HP ya, main-main di situ aja dulu. Iya kan? Main Instagram dulu gitu ya, Dok, ya. Iya, gitu-gitu aja. Oke, Dok. Boleh dong, Dok, kasih apa ya? Tips and trick atau saran atau saran pesan gitu ya buat masyarakat kan. Dokter kan udah sering edukasi di Instagram ya kan, Dok. Sekarang di sini nih, Dok. Sekarang di sini boleh langsung lihat kamera ya, Dok. Gitu ya. Ya kalau tips and triknya sih nggak ada sih ya yang khusus ya, karena kan yang penting kalau dari kita sih hati-hati berkendara, terutama kalau berkendara sepeda motor. Kemudian kalau ada keluhan di muskuloskeletal atau tulang dan sendi misalnya, diperiksakan aja dulu ke dokternya gitu. Walaupun misalnya takut operasi, nggak semuanya harus operasi gitu. Sekarang sudah cukup canggih, jadi banyak pilihan-pilihan terapi yang bisa kita lakukan. Jadi nggak perlu takut lah ke dokter sebenarnya gitu, karena kita nggak, sekarang zamannya bukan dokter yang memerintahkan atau Anda harus operasi, enggak gitu. Kita memberikan pilihan atau menawarkan operasi. Kalau Anda mau operasi boleh, ya enggak kita cari alternatifnya. Kalau alternatifnya juga ternyata enggak ada, ya itu kembali ke pasiennya juga, karena kan yang jalanin hidupnya kan pasiennya kan gitu. Jadi kita nggak bisa lagi memaksakan harus melakukan sesuatu sebagai dokter gitu. Itu sih. Gitu. Ada lagi yang ada ada lagi yang mau disampaikan, Dok? Ya mungkin itu aja sih.
Kalau Ada yang mau udah- ditanya lagi nggak? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya dok ya. Ya, Kayaknya siap. itu aja sih dok untuk Oke. season kali ini. Iya, iya. Bakal ada lagi nih dok. Kita ikut undangan aja. Oh, Kalau gitu. diundang datang kan gitu. Makasih banyak ya dok Siap, udah mau terima datang ke kasih. sini, Iya. bagi-bagi ilmunya, Iya. edukasi juga buat masyarakat di luar sana Iya, gitu ya amin, dok insya ya. Allah. Iya. Sehat-sehat selalu, sukses terus dok. Iya, Ya, sama-sama. makasih banyak Sukses dokter. juga dua Medcast ya. dan Iya, amin. Timnya. Iya. Baik Sobat Medcast, sekian dulu podcast kita kali ini bareng Dr. Oka Ilham. Nantikan di podcast berikutnya. Bye-bye.